Apakah kalian tahu apa itu yang namanya augmented reality? Pernahkah kalian menggunakannya di kehidupan keseharian kalian? Augmented reality merupakan teknologi yang bisa dibilang sangat tua. Augmented reality ditemukan pada tahun 1957 dan tahun 1962 oleh seorang sinematografer yang menggunakan visual, bau, dan pergerakan, yaitu Morton Helling. Pada tahun 1975, seorang ilmuwan bernama Myron Kruger menemukan video plays yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1989, Jaron Lanier memperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya. Lalu juga pada tahun 1992, Jaron Lanier mengembangkan augmented reality untuk melakukan perbaikan pada pesawat Boeing. Augmented reality menambahkan benda maya pada lingkungan nyata yang sudah ada. Dengan kata lain, realitas tertambah melengkapi unsur benda nyata. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan indranya sendiri. Ini membuat realitas tertambah sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Kegunaan augmented reality atau AR bisa diaplikasikan pada berbagai bidang, baik itu untuk keperluan hiburan, kesehatan, militer, pendidikan, penelitian, dan lain-lain. Seperti pada video berikut ini bisa dilihat, yaitu ada augmented reality zoo atau kebun binatang augmented reality yang menampilkan berbagai macam hewan yang ada di kebun binatang seperti panda, jerapah, juga gajah. Dengan kondisi dunia sekarang yang tengah diberlakukan lockdown dan juga terbatasnya aktivitas yang ingin dilakukan di luar rumah, seperti berkunjung ke kebun binatang bersama keluarga, augmented reality zoo ini sangat berguna untuk sarana hiburan di kala pandemik COVID-19. Hal ini sangat menghibur bagi para keluarga yang tidak bisa pergi ke kebun binatang. Atau apakah kalian menggunakan Instagram? Fitur filter yang ada pada Instagram itu menggunakan teknologi augmented reality. Cukup seru dan menarik, bukan? Lalu juga ada perusahaan furnitur, yaitu IKEA, yang menggunakan augmented reality untuk memasarkan produk-produk furnitur mereka, agar para konsumen bisa langsung menempatkan produk yang mereka inginkan di rumah mereka menggunakan aplikasi augmented reality yang digunakan oleh IKEA. Sebelum membeli suatu produk, pastinya para pelanggan ingin mengetahui terlebih dahulu produk yang akan mereka beli, bukan? Setidaknya untuk sekedar mencocokkan paduan warna atau ingin tahu ukuran dari produk tersebut dengan menggunakan bantuan dari augmented reality atau AR. IKEA Place memanfaatkan kamera pada iPhone untuk memberikan gambaran saat perabot tersebut terpasang di tempat yang kita inginkan di rumah kita. Kita tinggal memilih perabot yang diinginkan dan meletakkannya pada layar, lalu memposisikan kamera kita sesuai lokasi tempat perabot tersebut ingin kita letakkan. Seluruh perabot atau furnitur dan aksesoris yang tersedia juga bisa diatur skala dan ukurannya, menyesuaikan dimensi ruangan rumah kita. IKEA menyatakan bahwa terdapat lebih dari 2.000 perabot dan aksesoris yang tersedia untuk dicoba pada aplikasi IKEA Place ini. Aplikasi ini saat ini tersedia di App Store dengan minimum iOS versi 11 untuk menjalankannya. Augmented reality adalah suatu teknologi e-commerce yang sudah dimulai dari 2019 lalu di beberapa platform e-commerce termasuk di Indonesia. Diperkirakan di masa depan fitur augmented reality atau AR ini akan terus bertumbuh dan menjadi tren di tahun 2025 mendatang. Dengan adanya teknologi augmented reality,
layar sudah mulai tergantikan dan tidak diperlukan lagi. Semua akan serba praktis dan efisien dan tanpa layar. Pada tahun 2016, dunia game, khususnya di smartphone, sedang heboh-hebohnya. Para pemain berlomba-lomba berlari keluar rumah, berpergian ke lokasi tertentu dan menangkap monster yang kebanyakan lucu dan imut, bernama Pokemon. Dan ada juga penerapan augmented reality pada game yang sudah cukup tua atau klasik, yaitu Donkey Kong. Donkey Kong ialah sebuah permainan arcade yang dikeluarkan oleh Nintendo pada tahun 1981. Cara permainan ini yaitu player atau pemain diperintahkan untuk mengendalikan karakter utama untuk melintasi satu sisi platform sambil mengelak dan melompat di atas halangan. Dalam permainan Donkey Kong tersebut, Mario harus menyelamatkan seorang putri bernama Peach yang berada dalam bahaya dan ditawan oleh seekor gorila raksasa bernama Donkey Kong. Kemudian, Donkey Kong dan Mario menjadi dua watak Nintendo yang paling populer pada tahun tersebut. Di era ini, batas-batas antara dunia digital dan fisik semakin sulit untuk dibedakan. Teknologi augmented reality atau AR dengan cepat memasuki fase baru yang memungkinkan kamu mendapatkan user experience yang kaya akan konteks. Dapat disimpulkan bahwa augmented reality adalah tampilan lingkungan fisik dalam dunia nyata didukung dengan penggunaan sistem komputasi sehingga mengubah persepsi realitas. Perangkat yang digunakan dalam teknologi AR ini pun lebih sederhana karena dapat dicapai tanpa menggunakan perangkat khusus. Hanya menggunakan teknologi smartphone yang bisa menangkap lingkungan nyata sekitar kita, sudah dapat menghadirkan teknologi ini. Untuk menambahkan pengalaman yang lebih baik lagi, bisa menggunakan headset augmented reality atau AR yang transparan. Namun tidak seperti dalam teknologi virtual reality yang menggunakan headset yang tidak tembus pandang. Salah satu contoh dari perangkat augmented reality adalah Google Glass. Produk ini dirancang untuk menampilkan overlay digital tepat di depan pengguna. Tentu saja perangkat tersebut membutuhkan dukungan data yang berupa video, gambar animasi, dan model 3D yang diatur sedemikian rupa hingga menarik perhatian. Dalam augmented reality telah dikembangkan menjadi dua metode, yaitu marker-based tracking dan markerless augmented reality. 1. Marker-based tracking. Marker biasanya hanya menggunakan grafik ilustrasi berwarna hitam dan putih, berbentuk persegi dengan diberi batas hitam tebal dan latar belakang putih. Tracking. Metode yang saat ini sedang berkembang adalah markerless augmented reality. Dalam metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan marker untuk menampilkan data-data digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembang membuat aplikasi tanpa marker. Kelompok kami adalah kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rafif dan Bagus Prasetya. Kami akan membuat sebuah proyek yang menampilkan berbagai macam makanan khas yang ada di Indonesia, yang bisa dibilang banyak orang Indonesia belum mengetahui berbagai macam makanan khas negaranya sendiri, dan juga bisa untuk mempromosikan makanan tersebut secara internasional dan mancanegara.
Dari kelompok 4 yaitu kelompok kami, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan lebih banyak tentang augmented reality kepada kalian semua. Terima kasih.